Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh semuanya, insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Baik, anak-anak yang soleh, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenal dan memahami puisi rakyat. Baik itu pengertiannya, kemudian jenisnya, ciri-cirinya, persamaan, dan perbedaannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat. Ya. Namun sebelumnya, kalian masih ingat apa itu menyimpulkan? Oke. Nah, menyimpulkan merupakan proses meringkas inti dari sebuah bacaan atau teks dengan menggunakan kalimatmu. Seperti itu ya, Soleh. Nah, ada beberapa langkah dalam menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Di sini ada 4 langkah. Nah, langkah pertama tentunya kalian membaca secara keseluruhan puisi rakyat, baik itu pantun, gurindam, dan syair. Seperti itu ya, Soleh. Nah, baru nanti tahap kedua, setelah kalian membaca, di sini tulislah kata yang memiliki makna yang sulit. Nah, kalau kalian menemukan kata-kata yang memiliki makna yang sulit, silakan dituliskan kata yang mana saja. Nah, terus bagaimana untuk mencari maknanya? Nah, kalian bisa buka kamus istilah ya, Soleh. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tidak punya kamus istilah dari mana, Bu? Nah, kalian bisa unduh aplikasinya di Play Store ya, Soleh. Silakan nanti dicari kamus istilah bahasa Indonesia. Seperti itu ya, Soleh. Oke. Nah, atau nanti kalian bisa cari di KBBI ya. Tapi kalau di KBBI jarang. Kenapa? Karena kata yang memiliki makna yang sulit kalau dalam puisi rakyat ini biasanya di sana ada penggunaan kata dari atau serapan dari bahasa daerah ya, Soleh. Seperti itu, entah itu bahasa Jawa begitu dan seterusnya. Baik, itu untuk poin yang kedua. Intinya kalian menuliskan kata yang memiliki makna yang sulit. Nah, berikutnya, tahap yang ketiga, tulislah isi puisi rakyat. Nah, ketika kalian sudah membaca, sudah memahami keseluruhannya, silakan dituliskan isinya tentang apa, gitu ya. Baik isi pantunnya, isi gurindam, dan isi syairnya. Oke? Nah, baru nanti tahap yang keempat. Dari isi tadi, dari isi puisi rakyat tadi, kamu simpulkan ya, simpulkan isi dari puisi rakyat yang kalian baca. Ya. Oke? Bisa membedakannya, menuliskan isi dan menyimpulkan isi yang kamu dapatkan. Insya Allah bisa membedakannya ya, Soleh. Nah, untuk menuliskan isi dan menyimpulkan isi ini menggunakan kalimatmu sendiri ya. Oke, artinya tetap menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan kalimatmu sendiri. Baik, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh menyimpulkan isi pantun. Nah, di sini pantunnya kita baca dulu. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, itu puisinya. Kita lihat yang bagian yang keduanya ya. Makna kata yang sulitnya. Ternyata di sana ada beberapa kata yang memiliki makna yang sulit. Kata surut, tabiat, sebiji, riuh ya. Di sana ada 4. Contohnya nih, surut yang memiliki kata berkurang, tabiat memiliki arti kelakuan, perangai atau tingkah laku dan seterusnya.
Baru tahap berikutnya, isi dari pantun yang sudah dibaca tadi isinya adalah, apabila kita mendapatkan kesuksesan, hendaklah kita rendah hati dan tidak membesar-besarkannya. Nah, ini isinya. Sekarang disimpulkan isi tadi. Nah, tidak perlu membesar-besarkan suatu hal yang telah diperoleh dan bersikap sederhanalah atas segala kebaikan atau keburukan yang diperoleh. Seperti itu ya Soleh, itu menyimpulkan isinya. Sekarang lanjut pada menyimpulkan isi gurindam. Ini contoh gurindamnya. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Nah, kita lihat adakah makna yang sulit dari gurindam tadi? Sepertinya tidak ada ya Soleh. Oke. Tuh. Ya, benar tidak ada. Karena dari kata-kata itu kita bisa memahami semuanya. Kita berarti lanjut pada isi gurindamnya ya. Nah, isi gurindam pada baris pertama itu memiliki makna jangan membiarkan amarah membiarkannya semakin membesar gitu ya. Atau jangan membiarkan amarah dan semakin membesar. Kenapa? Dijawab oleh baris kedua, karena amarah dapat menghilangkan akal positif manusia. Artinya, ketika kita marah, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita tidak bisa berpikir dengan positif gitu ya, dengan positive thinking dan seterusnya. Seperti itu ya Soleh. Nah, kemudian ini ya, kita lihat contoh menyimpulkan isi syair ya. Ini contohnya Ibu mengambil dari bait pertama. Inilah gerangan suatu madah, menerangkan syair terlalu indah, membutuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbutuli sudah. Nah, kita lihat di sana juga kelihatannya ada kata yang memiliki makna yang sulit ya. Apa saja kah? Nah, ini ada beberapa kata. Kata madah artinya adalah kata pujian. Membutuli adalah memperbaiki. Nah, membutuli juga ini dari bahasa Jawa juga ya. Dibetuli, dibenari, diperbaiki seperti itu ya. Makanya kata Ibu tadi biasanya kata-kata dalam puisi rakyat itu biasanya ada yang menggunakan atau serapan dari bahasa daerah seperti itu. Nah, ada yang pertama itu. Yang keduanya adalah, nah kita lihat isi dari syairnya apa. Nah, syairnya itu berupa nasihat kepada para pemuda atau generasi muda dengan memperbaiki tujuan hidupnya. Simpulannya, nah bagi generasi muda yang belum menemukan tujuan hidup, maka perbaikilah dengan kembali pada ajaran agama agar terarah tujuan hidupnya. Itu simpulan dari isi syairnya. Ya. Nah, anak-anak yang soleh itu semua adalah contoh cara menyimpulkan isi puisi rakyat ya. Nih, sekarang seperti biasa kita lihat dulu ya. Ibu sudah menampilkan puisi rakyat yang terdiri dari satu pantun, gurindam, dan syair. Nah, dari tiga ini, Ibu minta kalian melakukan hal yang sama seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Soleh. Oke, di sana silakan kalian cari dari pantun itu adakah kata-kata yang memiliki makna yang sulit? Kalau tidak ada silakan dikosongkan saja. Begitu juga dengan gurindam dan syair. Nah, baru nanti tahap yang keduanya, tuliskan isi dari puisi rakyat tadi. Tentunya menggunakan kalimatmu sendiri ya. Baik itu pantun, gurindam, dan syair. Nah, kemudian yang ketiga ini, simpulkan isi dari yang kalian dapatkan ya. Dari nomor 2 ini kan sudah ada isinya. Simpulkan isinya, nah dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Baik, anak yang soleh, insya Allah bisa dipahami ya. Nah,
Jika ada yang bertanya, Ibu, apakah saya harus tetap menggunakan tabel? Karena kalau menulis dengan tabel tidak akan cukup. Boleh cara mengerjakannya seperti contoh yang tadi Ibu perlihatkan, Ibu jelaskan ya Soleh. Oke, ini hanya ingin memudahkan kalian saja dalam memahami tugas hari ini. Oke, anak-anak yang soleh. Nah, anak-anak yang soleh, jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan pembahasan hari ini, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, bisa kalian tanyakan langsung di WA Group ya Soleh. Oke. Nah, anak-anak yang soleh, terima kasih sudah menyimak dengan baik dan tetap semangat belajarnya ya. Ibu akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.